Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya makin sering kita dengar ya di mana-mana, pemrograman atau coding. Mungkin Anda langsung mikir, wah ini sih buat yang mau jadi programmer aja atau yang kerja di IT gitu kan. Tapi tunggu dulu. Sumber kita kali ini dari materi pembelajaran informatika. Justru nunjukin kenapa belajar coding itu penting banget. Buat siapa? Buat semua orang di zaman sekarang ini. Jadi, misi kita nih, kita mau coba bongkar deh. Apa sih nilai tersembunyi sama keahlian universal yang bisa Anda dapat dari belajar bahasa komputer ini? Nggak peduli profesi Anda apa. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kalau dari materi ini, apa sih sebenarnya inti pemrograman itu? Intinya sih, pemrograman itu cara kita nyuruh komputer. Kita kasih perintah gitu. Kita tulis rangkaian instruksi, ya namanya kode, biar komputer ngerjain apa yang kita mau. Aplikasi di handphone Anda, software di laptop, website yang dibuka tiap hari, ya itu semua jalan karena ada kode di belakangnya. Materi ini nekenin satu hal penting loh. Komputer itu nggak bisa mikir sendiri. Dia cuma nurut aja sama perintah. Patuh banget. Nah, tapi sebelum kode itu ditulis nih, ada langkah penting dulu. Namanya merancang algoritma. Algoritma. Wah, kedengarannya agak gimana gitu ya? Teknis banget. Apa itu sebenarnya? Sebetulnya konsepnya nggak serumit namanya kok. Materi ini ngegambarinnya enak banget. Jadi, algoritma itu urutan langkah-langkah. Langkah-langkah yang logis, sistematis gitu. Buat nyelesain suatu masalah atau tugas. Contohnya juga gampang banget dipahami. Proses beli tiket bioskop. Yang offline ya, bukan online. Coba deh Anda bayangin. Pertama, kan ke bioskop dulu. Terus? Pilih film, jam tayangnya. Nah, betul. Terus antri di loket. Pas giliran, pilih kursi, mau berapa tiket. Terus? Bayar? Bayar, baru dapat tiketnya kan? Setiap langkah itu jelas kan urutannya? Nggak bisa dibolak-balik. Iya juga ya. Nggak mungkin bayar dulu baru pilih film. Harus ngikutin urutannya. Nah, persis. Pola pikir yang terstruktur kayak gitu tuh, yang dipakai pas kita bikin program komputer. Algoritma ini jadi kayak resep masakan atau cetak biru lah. Harus jelas, nggak ambigu dan bisa diikuti langkah demi langkah. Gampang. Tujuannya ya biar pas dirancang gampang dipahami manusia, terus nanti bisa diterjemahin jadi kode yang dimengerti komputer. Jadi sebelum ngoding, mikir logis dulu. Oke, nah ini dia nih pertanyaan intinya. Pasti banyak pendengar kita yang mikir gini. Ngapain sih repot-repot belajar coding kalau cita-citanya bukan jadi programmer? Materi ini kayaknya jawabannya tegas banget ya soal ini. Tegas banget. Dibilang di sini kalau pemrograman itu jadi bagian penting kurikulum informatika, bukan cuma buat programmer gitu. Analoginya bagus loh. Sama aja kayak kita belajar nulis di sekolah. Kan nggak berarti semua harus jadi novelis atau wartawan kan? Iya sih, benar juga. Belajar nulis itu kan ngelatih kita mikir, nuangin ide, komunikasi. Nah, belajar pemrograman menurut materi ini fungsinya mirip, tapi konteksnya beda aja. Fungsi mirip dalam hal apa tuh? Dalam hal ngasah kemampuan dasar yang kepake banget di mana-mana. Ini penting nih, materi ini nyebutin secara jelas. Penyelesaian masalah atau problem solving, terus berpikir logis, sama berpikir kritis. Jadi ini bukan soal teknologi doang, tapi soal ngelatih otak kita buat mikir dengan cara yang lebih terstruktur. Proses bikin program yang bagus itu sendiri, ya seperti dijelasin di sini, itu maksa kita buat milih info mana yang penting, gimana ngolahnya, nyimpennya, terus mecah masalah gede jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang diatasi. Bahkan sampai nyari cara baru atau gabungin solusi lama. Ini latihan mental yang lumayan intensif loh. Nah, ada kutipan menarik nih dari Steve Jobs yang disorot juga di materi ini. Everybody in this country should learn how to program a computer because it teaches you how to think. Belajar pemrograman ngajarin Anda cara berpikir. Kalau kita bedah nih, cara berpikir kayak gimana sih yang dimaksud? Wah, itu kutipan pas banget sih. Cara berpikir yang dilatih itu, pertama, kemampuan buat ngadepin masalah yang kompleks. Yang mungkin awalnya kelihatan ruwet banget, bikin pusing. Terus masalah itu dibongkar, dipecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih gampang dikelola. Itu namanya problem decomposition. Oke, dipecah-pecah dulu ya. Betul. Udah dipecah, baru mulai ngerancang solusi langkah demi langkah. Nah, ini balik lagi ke algoritma tadi. Harus logis, runut, nggak boleh ada langkah kelewat atau salah urutan.
Jadi proses ngerancangnya itu yang penting ya, bukan cuma hasil akhirnya. Tepat sekali. Dan nggak berhenti di situ aja. Udah punya rancangan solusi atau algoritma, dicoba diterapin. Mungkin dalam bentuk kode sederhana atau simulasi dulu, terus dites. Jalan nggak nih solusinya? Ada error nggak? Hasilnya sesuai harapan atau malah aneh? Dicek lagi ya. Iya, kalau ada yang salah, dicari di mana salahnya. Dianalisis lagi, perbaiki rancangannya, tes lagi. Nah, siklus ini, analisis, desain, coba, tes, perbaiki, ini inti dari cara berpikir ala pemrograman. Ini proses mikir yang terstruktur banget, metodis, dan diulang-ulang terus, iteratif. Kemampuan mikir kayak gini nilainya jauh lebih dari sekedar bisa nulis kode loh, bisa banget dipakai di bidang lain. Masuk akal, masuk akal. Jadi kayak ngelatih otot problem solving, tapi caranya sistematis gitu ya. Materi ini juga nyambungin belajar informatika, termasuk pemrograman, sama penguatan skill di matematika dan sains. Ini mungkin hubungannya udah cukup jelas ya, kan sama-sama butuh logika, struktur. Iya, kalau kaitan sama matematika dan sains emang cukup kelihatan ya. Logika, urutan, analisis data, bikin model, semua itu ada di pemrograman, ada juga di MIPA. Tapi yang mungkin agak bikin kaget nih, kayak yang Anda sebut tadi, materi ini juga nunjukin hubungan pemrograman sama seni kreatif dan juga kemampuan bekerja dalam tim. Seni kreatif. Wah, ini menarik nih. Kok bisa ya kegiatan yang kesannya logis banget, teknis banget, kayak coding, nyambung ke kreativitas sama seni? Seru menurut saya, materi pembelajaran ini bahkan sampai nyebut coding itu seni terbaru loh, yang bisa buka kemungkinan kreasi tanpa batas. Disebutin juga kalau banyak seniman zaman sekarang justru pakai program komputer sebagai alat bantu atau medium buat bikin karya. Contohnya kayak gimana tuh? Biar kita lebih kebayang. Oke, coba bayangin deh Anda ke galeri seni, terus ada instalasi seni yang bisa gerak atau berubah kalau ada pengunjung deketin. Misalnya lampu yang warnanya ganti-ganti ngikutin gerakan orang, atau ada gambar di dinding yang berubah karena suara. Nah, itu seringnya dibikin pakai kode. Oh, gitu ya. Atau visualisasi data. Data ekonomi yang rumit atau pola nyebarnya penyakit, itu bisa ditampilin jadi grafis yang nggak cuma ngasih info, tapi juga indah dilihat. Itu juga perlu sentuhan coding. Bahkan dalam coding itu sendiri ada loh aspek kreativitasnya. Pas kita nyari cara nyelesain masalah pemrograman, kadang ada banyak cara. Nah, nemuin solusi yang paling efisien, paling elegan, paling cantik, itu bisa dibilang seni juga. Dan materi ini nyebutin Scratch sebagai contohnya kan? Platform itu ya? Betul sekali. Scratch itu platform pemrograman visual yang bagus banget buat nunjukin sisi kreatif ini. Di sana, Anda nggak ngetik kode baris per baris yang bikin pusing, tapi nyusun blok-blok perintah warna-warni. Kayak main Lego atau balok susun aja. Tujuannya buat apa tuh? Buat bikin cerita interaktif, bikin game sederhana, atau animasi. Anda bisa desain karakternya, atur latarnya, tentuin alur ceritanya, bikin dialog, atur interaksi antar objek. Ini kan jelas butuh imajinasi sama kreativitas ya. Sama aja kayak pas Anda gambar komik atau nulis naskah drama pendek. Scratch ini nunjukin kalau logika programming itu bisa jadi alat buat ekspresi diri. Anda kayak melukis tapi pakai blok kode. Wah, jadi coding itu bukan cuma soal nyuruh komputer kerja, tapi bisa juga jadi alat buat berkreasi dan berekspresi. Ini buka pandangan baru sih buat saya. Bener banget. Dan kalau kita ngomongin relevansinya nih, kemampuan mikir logis sama kreatif ini jadi makin penting karena ya seperti ditekankan di catatan ini, komputasi atau penggunaan komputer itu udah nyebar kemana-mana. Hampir semua sektor industri, pendidikan, pertanian modern, firma hukum, bisnis keuangan, konstruksi, kedokteran, hiburan, apa aja deh pasti ada peran penting perangkat lunak atau program komputer di dalamnya. Pasti ya. Entah buat mengelola data, otomatisasi proses, analisis, komunikasi, atau simulasi. Udah jadi bagian penting banget. Ini kayaknya nyambung juga ya sama kemampuan kerja tim yang tadi sempat disinggung. Gimana coding atau pemahaman soal itu bisa bantu kolaborasi? Iya, ada kaitannya, walaupun materi ini nggak terlalu detail soal ini, tapi kita bisa lihat hubungannya. Jarang banget kan software atau sistem gede itu dibikin sendirian. Biasanya kerja tim. Nah, meskipun Anda nggak coding langsung nih, tapi kalau Anda ngerti dasar-dasarnya, gimana program dibuat, gimana logikanya jalan, gimana bagian-bagian software itu nyambung satu sama lain, itu bisa bantu banget komunikasi di tim.
Jadi lebih nyambung gitu ya ngobrolnya? Betul, jadi lebih klik gitu. Pas ngobrol sama temen dari bagian teknis, Anda bisa kasih masukan yang lebih realistis, ngerti batasan teknisnya, atau bahkan jadi lebih menghargai kerjaan mereka yang emang kompleks. Lagi pula, proses coding sendiri seringnya melibatkan mecahin masalah bareng-bareng, saling cek kode, review, gabungin kerjaan masing-masing. Ini kan ngelatih skill kolaborasi langsung. Oke. Oke, jadi dampaknya luas banget ya, dari cara mikir sendiri sampai kerja bareng tim. Terus, gimana soal relevansinya buat masa depan? Terutama soal kerjaan. Apa kata materi ini soal pasar kerja? Nah, soal ini materi yang kita bahas cukup jelas nih. Diprediksi bakal ada peningkatan permintaan yang signifikan banget buat tenaga kerja yang punya kemampuan pemrograman. Dan ini nggak cuma di satu negara, tapi di seluruh dunia. Poin pentingnya lagi, ini bukan cuma buat kerjaan di perusahaan teknologi aja loh. Oh ya, jadi di mana aja? Ya, karena komputasi udah jadi tulang punggung di mana-mana, di berbagai industri, makanya kemampuan ngomong sama mesin ini jadi relevan di banyak bidang. Punya skill coding atau minimal pahamlah logika dasarnya, itu bakal jadi nilai plus yang gede banget. Kayak keuntungan lebih gitu di pasar kerja nanti. Bisa dibilang ini kayak kemampuan baca tulis atau ngitung di era digital sekarang. Semacam literasi dasar yang baru. Literasi dasar baru. Wah, itu perumpamaan yang kuat ya. Materi ini juga pakai analogi lain kan? Belajar coding itu kayak belajar bahasa asing. Makin cepat dimulai, makin gampang nguasainya. Bahasa pemrograman itu cara kita ngobrol sama mesin. Analogi yang pas banget itu. Sama kayak bahasa manusia, ada macam-macam, Indonesia, Inggris, Jepang, Spanyol. Bahasa pemrograman juga banyak banget jenisnya. Punya aturan dan dialek masing-masing. Ada yang basisnya teks kayak Python atau Java, ada juga pendekatan lain. Nah, materi ini secara khusus ngenalin pemrograman visual atau berbasis blok. Contohnya ya Scratch tadi. Keunggulannya apa tuh yang visual gitu? Nah, keunggulannya, terutama buat pemula atau anak-anak, Anda nggak perlu langsung pusing mikirin titik koma yang kurang atau salah ketik sintaks yang bikin programnya error melulu. Ah iya. Itu sering bikin frustrasi ya. Banget. Nah, kalau pakai visual, fokusnya bisa langsung ke logikanya. Kalau tombol ini dipencet, si karakter loncat. Ulangi gerakan ini 10 kali. Kalau skor udah 100, menang. Konsep-konsep dasar pemrograman kayak urutan, sequence, pengulangan, loop, sama kondisi, conditional, jadi lebih gampang dicerna lewat blok-blok visual itu. Jadi ini cara yang bagus buat ngelatih pola pikir logis sama kreativitasnya dulu, sebelum terjun ke kerumitan nulis kode teks. Menarik sekali. Jadi kayak jembatan gitu ya, buat ngerti logikanya tanpa takut sama teknisnya di awal. Oke. Setelah kita ngobrol panjang lebar nih, apa dong kesimpulan praktisnya buat Anda, para pendengar kami, terutama yang mungkin ngerasa bidang kerja atau studinya jauh banget dari dunia komputer? Ini sebagai investasi buat ngasah cara Anda berpikir. Coba deh ingat-ingat lagi skill yang kita bahas tadi. Kemampuan mecah masalah rumit jadi lebih simpel. Ngerencanain sesuatu secara sistematis dan logis, ingat algoritma, nyoba ide terus perbaiki kalau gagal, mikir kritis soal prosesnya, bahkan berkreasi nyari solusi baru. Bukannya semua itu kepake banget ya di kerjaan atau kehidupan sehari-hari Anda? Tentu aja sih. Kayak pas bikin rencana kerja, ngatur budget bulanan, nyusun argumen buat presentasi, atau bahkan pas nyoba resep masakan baru yang langkahnya banyak. Pendekatan yang terstruktur itu ngebantu banget. Aja. Terus, di dunia yang makin tergantung sama teknologi kayak sekarang, punya pemahaman dasar soal gimana jeruan teknologi itu kerja, itu masih Anda keuntungan loh. Anda jadi bisa komunikasi lebih enak sama tim IT di kantor. Bisa bikin keputusan lebih cerdas pas milih atau pakai software. Jadi nggak cuma jadi pengguna pasif aja ya? Betul. Anda jadi nggak sekedar terima jadi, tapi punya sedikit gambaran lah soal logika di baliknya. Ini bikin Anda lebih melek teknologi. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, belajar pemrograman atau minimal ngerti logikanya itu bukan soal profesi A atau B, tapi lebih soal bangun fondasi cara berpikir yang kuat, yang logis, terstruktur, kritis, kreatif, dan juga adaptif. Wah, ini bekal yang berharga banget sih di zaman sekarang. Betul sekali, anggap aja ini kayak upgrade buat prosesor di kepala Anda. Anda jadi punya seperangkat alat mental baru buat ngadepin tantangan, ngebangun solusi, dan jalan di dunia yang makin kompleks dan makin banyak teknologinya ini. Ini investasi buat diri Anda sendiri, buat kemampuan Anda mikir dan belajar. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin seru buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Materi kita kan ngenalin alat kayak Scratch ya, pemrograman visual yang bikin belajar coding jadi lebih gampang, lebih kayak main balok daripada nulis teks yang rumit.
Nah, kalau kita setuju nih, kalau pemrograman itu cara berpikir dan cara berkreasi yang penting banget sekarang, coba dibayangin. Gimana ya kalau pendekatan visual yang lebih gampang diakses ini bisa ngubah peta? Siapa aja nanti yang bisa ikutan terlibat bikin solusi-solusi pakai teknologi? Dan mungkin jenis-jenis masalah baru apa ya yang bisa kita pecahin bareng-bareng di masa depan? Kalau makin banyak orang dari berbagai latar belakang, bukan cuma programmer aja, bisa ngomong dan berkreasi pakai bahasa mesin ini. Menarik untuk dipikirkan.